Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan Fisiologi Tumbuhan. Hari ini hari Jumat 16 Oktober. Topik yang akan kita bahas adalah tentang unsur hara tumbuhan. Jadi silahkan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kuliah kali ini. Baik, kita mulai saja. Saya akan menjelaskan tentang unsur hara pada tumbuhan. Tumbuhan pasti akan mengalami proses tumbuh dan berkembang selama masa hidupnya. Proses tumbuh dan berkembang pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya cahaya dan nutrisi, baik nutrisi organik maupun nutrisi yang bersifat anorganik. Nutrisi organik biasanya berupa senyawa karbon, sedangkan untuk yang nutrisi anorganik biasanya berupa hara mineral yang didapatkan dari tanah. Hara mineral ini sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai bahan untuk proses metabolisme sel atau untuk melakukan berbagai aktivitas fisiologis dari sel tumbuhan itu sendiri. Tiap-tiap jenis hara mineral memiliki fungsi yang spesifik dalam tumbuhan. Secara umum, fungsi hara mineral pada tumbuhan adalah yang pertama sebagai komponen struktural yang membentuk dinding sel, lalu yang kedua sebagai katalisator berbagai reaksi kimia dalam sel tumbuhan, yang ketiga sebagai penyangga keasaman atau penyangga pH dalam sel, lalu yang keempat yaitu menyeimbangkan konsentrasi ion-ion di dalam sel tumbuhan. Kita ketahui bahwa tumbuhan memerlukan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, sama seperti manusia yang juga memerlukan nutrisi agar tetap sehat dan juga dapat bertahan hidup. Nutrisi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat biokimianya, yaitu yang pertama ada nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nutrisi organik merupakan nutrisi organik dibentuk oleh molekul-molekul karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang nantinya akan bergabung membentuk senyawa organik berkarbon seperti halnya yang biasanya kita jumpai adalah karbohidrat, lalu ada protein juga. Dan untuk nutrisi anorganik ini biasanya berkaitan dengan perolehan hara mineral atau nutrisi mineral dari dalam tanah. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa setiap hara mineral ini memiliki fungsi yang spesifik pada tumbuhan. Hal ini dapat kita lihat sekilas pada gambar ini. Misalnya unsur hara. Nah, misalnya di sini unsur-unsur hara yang diperlukan untuk perkembangan daun. Di sini beberapa ya diantaranya ada mangan, lalu ada koper dan juga ada iron atau ada zat besi, dan juga misalnya ada hara-hara mineral yang diperlukan untuk melakukan perkembangan biji seperti zat hara berupa boron dan juga berupa zinc. Begitu pula dengan beberapa macam zat hara yang lainnya, dia memiliki fungsi yang spesifik untuk berbagai perkembangan pada tumbuhan. Nah, berbagai fungsi pada hara tumbuhan ini nantinya akan kita bahas lebih dalam perkuliahan ini. Nah, berdasarkan keesensialannya, hara ini dibagi menjadi yang pertama hara esensial dan juga hara benefisial. Hara esensial merupakan unsur hara yang mendasar dan dibutuhkan oleh seluruh tumbuhan untuk melakukan aktivitas selnya. Berdasarkan Epstein 1972 bahwa suatu unsur esensial harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika tumbuhan tidak dapat menyempurnakan daur hidupnya tanpa unsur tersebut. Lalu yang kedua, jika unsur tersebut menjadi bagian
merupakan bagian dari unsur pokok atau metabolit dari tumbuhan tersebut. Berdasarkan jumlah kebutuhan tumbuhan, hara tumbuhan dibedakan menjadi makronutrien atau yang disebut dengan hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dan ada yang namanya mikronutrien atau hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk peranan tiap-tiap unsur hara ini bersifat spesifik bagi tumbuhan, demikian dengan gejala defisiensi dari unsur-unsur hara tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang makronutrien atau unsur hara makro terlebih dahulu. Unsur-unsur hara makro pada tumbuhan ini terdiri dari yang pertama ada hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, fosfor, dan juga sulfur. Nah, berbagai makronutrien ini tersedia dalam bentuk yang dapat kita lihat pada tabel. Misalnya pada hidrogen ini tersedia dalam bentuk H2O yang dapat diserap oleh tumbuhan. Untuk karbon tersedia dalam bentuk CO2 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Untuk oksigen ada dalam bentuk O2 atau CO2. Untuk nitrogen dapat dapat tersedia dalam bentuk NO3- atau NH4+, dan yang lain-lainnya dapat kita lihat pada tabel ini. Nah, untuk fungsi dari makronutrien sendiri, yang pertama di sini kita bahas adalah nitrogen. Nitrogen, karbon, dan juga oksigen. Hidrogen, karbon, dan juga oksigen ini merupakan unsur hara penting untuk membentuk senyawa-senyawa organik dalam tumbuhan. Untuk hidrogen sendiri memegang fungsi sentral dalam proses metabolisme dan penting dalam keseimbangan ion dan juga sebagai reducing agent. Atau bisa kita lihat biasanya dia terlibat dalam proses reduksi nitrat menjadi amonia. Untuk yang unsur karbon, ini merupakan komponen dasar molekul karbohidrat, protein, lipid, dan juga asam nukleat. Untuk oksigen sendiri, seperti halnya karbon, oksigen ini merupakan penyusun senyawa-senyawa organik juga yang penting bagi tumbuhan. Apabila tumbuhan kekurangan unsur-unsur ini, maka tumbuhan akan mengalami gangguan dalam metabolisme, seperti tidak terjadinya fotosintesis, tidak terjadinya respirasi, dan juga hal-hal lain, dan mengakibatkan kematian pada tumbuhan yang mengalami kekurangan nutrisi ini. Lalu selanjutnya unsur nitrogen. Nitrogen ini diserap oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat atau NO3- dan juga dalam bentuk amonium atau NH4+. Fungsi dari nitrogen sendiri yaitu komponen penyusun dari banyak senyawa organik penting dari dalam tumbuhan seperti protein, lalu ada koenzim, ada hormon, klorofil, metabolit sekunder, dan juga yang lain-lainnya. Nah, apabila suatu tanaman mengalami kekurangan nitrogen atau defisiensi nitrogen, maka umumnya pertumbuhan akan menjadi lambat. Lalu tumbuhan menjadi kerdil, daun mengalami klorosis, daun mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kuning, lalu menjadi coklat, dan juga nantinya akan gugur. Dan biasanya gejala-gejala seperti ini terlihat pada daun-daun yang sudah tua. Untuk tumbuhan yang mengalami kelebihan unsur atau mengalami toksisitas unsur ini, dia akan menyebabkan akumulasi antosianin pada beberapa sehingga menyebabkan warna keunguan pada batang, lalu pada tangkai daun, dan juga pada bagian bawah daun, serta pada beberapa tumbuhan menyebabkan pembungaan dan pertumbuhan biji yang terlambat. Untuk unsur sulfur, biasanya diserap dalam bentuk SO4 2- atau oleh stomata
biasanya dapat diserap berupa gas belerang dioksida atau SO2. Untuk fungsi dari sulfur sendiri, ini merupakan komponen penyusun protein seperti asam amino, cysteine, dan metionin. Lalu dia juga penyusun koenzim sebagai penyusun vitamin dan juga berperan penting dalam proses respirasi, sintesis, serta pemecahan asam lemak. Tumbuhan yang mengalami kekurangan unsur sulfur ini biasanya bermula pada daun-daun mudanya atau daun-daun yang dekat daerah pucuk, atau bahkan juga mengalami gejala yang tidak hanya pada daun mudanya, namun pada daun-daun tuanya juga sama-sama mengalami gejala ini, yaitu daun akan mengalami klorosis di seluruh bagian daunnya termasuk pada berkas pembuluhnya. Hal ini disebabkan oleh terganggunya sintesis protein, sehingga kemampuan dari daun untuk membentuk kompleks protein dan juga klorofil yang stabil ini nantinya akan terganggu. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan daun yang mengalami defisiensi atau kekurangan sulfur, bahwa di sini mengalami klorosis, yaitu terjadinya perubahan warna dari hijau menjadi kuning, termasuk pada berkas pembuluhnya. Nah, dapat kita lihat di sini sudah mengalami perubahan. Nah, ini terjadi tidak hanya pada daun-daun muda, ini daun muda, dan kita dapat lihat juga pada daun-daun tuanya seperti ini. Untuk tumbuhan yang mengalami kelebihan unsur sulfur atau mengalami toksisitas sulfur, dia dapat menurunkan hasil panen yang disertai dengan peningkatan serapan Cu, Mn, dan Fe pada tumbuhan tersebut. Untuk kalsium biasanya diserap dalam bentuk Ca2+. Dia diserap dari tanah dalam bentuk Ca2+. Fungsi dari kalsium sendiri yaitu memiliki fungsi struktural dinding dan juga membran sel. Lalu dia berperan juga dalam pembelahan sel ketika mitosis, dan juga dia menyusun lamelah tengah sel baru. Lalu dia juga berperan sebagai second messenger berbagai respon hormonal dan juga lingkungan, biasanya dalam proses fosforilasi protein, dan juga dia mengatur sejumlah aktivitas enzim. Tumbuhan yang mengalami defisiensi atau kekurangan kalsium, dia akan terlihat pada daerah meristematik saat pembelahan sel. Daun muda atau puncuknya ini melengkung, bahkan bisa mengalami nekrosis, sehingga pucuk nantinya akan layu dan juga mati. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini tumbuhan cabai yang mengalami kekurangan kalsium. Pada daun mudanya dia mengalami pelengkungan dan juga mulai mengalami nekrosis. Ini sudah mulai mengalami nekrosis, ditandai dengan adanya bercak-bercak kuning lalu mengkerut, dan nantinya ini akan daun-daunnya akan mengering, nantinya akan menyebabkan kematian pada tumbuhannya. Untuk tumbuhan yang mengalami kelebihan kalsium atau toksisitas kalsium, dia akan dapat mencegah perkecambahan benih dan juga menurunkan laju pertumbuhan tumbuhan. Pada tomat biasanya menyebabkan bercak-bercak emas pada dinding sel kelopak dan juga pada dinding buah tomat. Magnesium pada tumbuhan diserap sebagai Mg2+ dan diserap dalam jumlah yang sedikit. Fungsi dari magnesium sendiri yaitu sebagai komponen penyusun klorofil, lalu mengaktifkan enzim untuk fotosintesis dan juga respirasi, serta dia juga berperan dalam pembentukan DNA atau RNA. Pada tumbuhan yang mengalami defisiensi magnesium, dia akan mengalami klorosis pada daun-daun yang tua. Biasanya tampak di antara urat-urat daunnya ini, karena sel mesofit yang di dekat ikatan pembuluh angkutnya ini mempertahankan klorofil yang lebih lama dibandingkan dengan sel parenkim lainnya.
Tumbuhan yang mengalami kelebihan magnesium atau mengalami keracunan magnesium akan terjadi penghambatan pertumbuhan dan juga penyerapan unsur kalsium. Untuk fosfor pada tumbuhan diserap dalam bentuk H2PO4 atau HPO4-, akan tetapi penyerapannya ini lebih lambat pada HPO4-. Fungsi dari fosfor sendiri yaitu merupakan komponen gula fosfat yang berperan penting dalam nukleotida seperti DNA dan juga RNA. Lalu dia merupakan komponen gula fosfat juga pada bagian fosfolipid membran dan juga berperan dalam metabolisme energi seperti dibutuhkan dalam bentuk ATP, lalu ADP, AMP, pirofosfat atau PPI. Untuk tumbuhan yang mengalami kekurangan fosfor, dia umumnya akan mengalami pengerdilan atau pertumbuhan-tumbuhan ini tidak bagus, tidak tinggi, tapi tumbuhannya malah kerdil. Lalu daunnya memiliki warna hijau tua. Pada daun-daun yang sudah tua nantinya akan berwarna coklat gelap saat mati. Lalu pada gejala defisiensi yang cukup ekstrim akan menyebabkan daun tidak terbentuk sempurna dan juga mengalami nekrosis, serta terdapat bintik-bintik ungu kehijauan pada daun. Hal itu juga akan mempengaruhi hasil buah dan juga bijinya yang nantinya akan memiliki ukuran yang lebih kecil. Bintik-bintik ungu pada daun tua ini dapat kita lihat pada gambar. Ini tomat mengalami kekurangan atau defisiensi fosfor. Untuk tumbuhan yang mengalami kelebihan atau keracunan fosfor nantinya akan mengalami pertumbuhan akar yang jauh lebih banyak melebihi pertumbuhan dari tajuk tumbuhan sendiri. Selanjutnya potasium atau kalium biasanya diserap dalam bentuk K+. Untuk fungsinya sendiri, dia sebagai aktivator enzim penting dalam fotosintesis dan juga dalam proses respirasi. Potasium juga memiliki fungsi penting dalam aktivasi enzim pembentuk pati dan juga protein. Lalu dia juga berfungsi sebagai penentu utama potensial osmotik sel dan juga tekanan turgor sel. Gejala defisiensi tumbuhan yang mengalami kekurangan potasium biasanya muncul pada daun-daun tua yang pertama. Seperti ini misalnya, muncul pada daun-daun yang sudah tua atau daun-daun yang ada di bawah. Ini dia akan mengalami bintik-bintik klorosis yang diikuti dengan adanya bintik-bintik jaringan mati atau necrotic lesion pada tepi-tepi daunnya. Nah, ini mengalami bintik-bintik nekrotik pada tepi-tepi daun seperti ini. Setelah kita membahas tentang makronutrien atau unsur hara makro, selanjutnya kita akan membahas tentang mikronutrien atau unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit pada tumbuhan. Nah, unsur hara mikro pada tumbuhan terdiri dari ada klorin, boron, iran atau besi, lalu ada mangan, ada zinc, ada nikel, ada molybdenum, dan juga ada tembaga. Masing-masingnya untuk bentuk yang tersedia untuk tumbuhan dan dapat diserap oleh tumbuhan dapat kita lihat pada tabel. Untuk klorin tersedia dalam bentuk Cl-, untuk kloron tersedia dalam bentuk BO3-3-, untuk besi tersedia dalam bentuk Fe2+ dan Fe3+, untuk mangan Mn2+, zinc atau seng dalam bentuk Zn2+, lalu untuk
tembaga atau Cu dalam bentuk Cu2+, untuk nikel tersedia dalam bentuk Ni2+, dan untuk molibdenum ini tersedia dalam bentuk MO42-. Kita akan bahas satu persatu untuk fungsi atau peranannya dan juga gejala defisiensi unsur-unsur hara mikro ini. Yang pertama yaitu klorin. Klorin memiliki fungsi yaitu berperan memacu oksidasi H2O dalam fotosintesis. Lalu dia juga penting dalam pembelahan sel daun, dan juga dia sebagai zat terlarut yang aktif dalam mengendalikan tekanan osmosis. Untuk tumbuhan yang mengalami kekurangan atau defisiensi klorin ini cenderung menunjukkan pertumbuhan yang menurun. Biasanya ujung daunnya mengalami layu, lalu terjadi klorosis, akarnya sangat pendek dan juga tebal-tebal, dan biasanya ada pembengkakan pada ujung-ujung akarnya. Lalu untuk nutrisi hara boron ini memiliki fungsi berperan dalam sintesis asam nukleat untuk pembelahan sel meristem apikal. Untuk gejala tumbuhan yang mengalami defisiensi boron ini yaitu pembelahan sel pada pucuk daun muda ini akan mengalami penghambatan, lalu diikuti terjadinya nekrosis pada jaringan meristem, ruas-ruas batangnya menjadi pendek, tumbuhannya lebat atau bahkan menjadi roset karena saking pendeknya ruas-ruas batang tadi, dan juga batang mengalami pembesaran ukuran atau bertambah ukuran. Lalu untuk besi memiliki fungsi yaitu merupakan bagian enzim tertentu, bagian beberapa protein pembawa elektron dalam proses fotosintesis dan juga respirasi. Tumbuhan yang mengalami kekurangan besi menyebabkan hilangnya klorofil dan degenerasi struktur kloroplas. Klorosis selanjutnya akan muncul pertama kali di daerah antar tulang daun pada daun termuda, biasanya pada daun di dekat pucuk ya berarti. Untuk klorosis ini bisa berkembang menginfeksi vena sehingga seluruh daun ini menjadi kuning. Jika defisiensi ini cukup parah, maka daun-daun muda ini bisa memutih dengan adanya bercak-bercak nekrosis. Selanjutnya, unsur mangan memiliki fungsi struktural dalam sistem membran kloroplas, lalu berfungsi dalam proses oksidasi atau proses reduksi, dan juga berperan dalam transfer elektron saat fotosintesis. Tumbuhan yang mengalami kekurangan unsur mangan nantinya dapat tersebar pada beberapa tumbuhannya tergantung pada kondisi tanah, cuaca, dan juga pada spesiesnya. Contohnya dapat kita lihat perbedaan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan mangan pada beberapa spesies yang di sini saya berikan. Yang pertama pada oat atau pada tumbuhan oat ini muncul bercak-bercak kelabu pada daunnya. Sedangkan pada tumbuhan lain seperti tumbuhan kacang kapri ini mengalami bercak-bercak coklat pada daunnya, dan juga berbeda pada tumbuhan beet, dia mengalami bercak-bercak kuning pada daunnya. Nah, selanjutnya gejala-gejala klorosis ini nantinya akan diikuti dengan bercak nekrosis pada daunnya. Lalu ada unsur hara seng atau zinc yang memiliki fungsi sebagai komponen protein, lalu berperan sebagai kofaktor fungsional, struktural, atau pengatur dari sejumlah besar enzim. Tumbuhan yang mengalami kekurangan zinc atau seng biasanya mengalami pertumbuhan yang terhambat, lalu ruas batangnya menjadi pendek, daunnya memiliki ukuran yang lebih kecil, lalu mengkerut, dilanjutkan dengan terjadinya klorosis pada urat daun.
Unsur selanjutnya yaitu tembaga atau Cu memiliki fungsi dia terdapat pada berbagai enzim yang berperan dalam proses oksidasi reduksi seperti pada enzim sitokrom oksidase dan juga plastosiasin. Yaitu suatu yang disebut dengan plastosiasin merupakan suatu protein kloroplas. Untuk tumbuhan yang mengalami gejala defisiensi tembaga atau Cu ini, dia akan mengalami penghambatan pertumbuhan. Lalu terjadi distorsi pada daun mudanya atau daun mudanya mengalami nekrosis. Dan pada tumbuhan jeruk atau pohon jeruk biasanya sering terjadi mati pucuk atau pucuknya mengalami nekrosis atau dia akan layu dan juga akan mati, tidak bisa berkembang menjadi batang atau tidak dapat berkembang membentuk batang yang lebih besar lagi. Ada molybdenum atau unsur molybdenum yang berfungsi dalam proses asimilasi, berfungsi juga dalam reduksi nitrogen, dan juga merupakan bagian dari enzim nitrat reduktase yang mereduksi ion nitrat menjadi nitrit. Molybdenum juga menjadi bagian dari enzim xanthin dehidrogenase yang berperan dalam katabolisme purin dan berperan dalam metabolisme sulfur dalam enzim sulfit oksidase. Tumbuhan yang mengalami defisiensi molybdenum ini berbeda-beda tiap spesiesnya. Mulanya bisa berupa klorosis yang ada di antara urat daun dari daun tua, lalu selanjutnya meluas ke daun yang muda. Bentuk lainnya yaitu berupa daun muda yang mengalami pemilinan atau daun mudanya terpilin, selanjutnya lama-lama akan mati. Unsur nikel berfungsi sebagai bagian penting dalam enzim urease yang mengkatalisis reaksi hidrolisis urea menjadi CO2 dan juga NH4. Tumbuhan yang mengalami defisiensi nikel ini akan mengganggu aktivitas urease, di mana nanti aktivitas urease ini akan terjadi penurunan, lalu mengganggu proses asimilasi nitrogen sehingga menurunkan pertumbuhan dan menginduksi terjadinya penuaan, daun mengalami klorosis, dan juga pada bagian-bagian jaringan meristema yang mengalami klorosis, metabolisme nitrogen juga terganggu dan juga terjadi penurunan serapan Fe atau zat besi. Nah, untuk contoh tumbuhan yang mengalami kekurangan atau defisiensi nutrisi mikro atau mikronutrien dapat kita lihat di sini. Yang pertama, tumbuhan yang mengalami defisiensi unsur mikro Cl. Nah, dia akan terjadi klorosis, lalu terjadi spotting atau titik-titik nekrosis yang secara tiba-tiba, lalu ada jaringan yang mati, terlihat jaringan yang mati di antara jaringan-jaringan yang hidup. Jadi warnanya tidak sepenuhnya putih atau tidak sepenuhnya hijau. Pada daun ini mengalami warna yang beragam, ada bercak putih, bercak kuning, dan juga ada warna hijau pada daun yang masih sehat dan tidak mengalami kerusakan. Untuk
tumbuhan yang mengalami kekurangan molibdenum, di sini dapat kita lihat bahwa tumbuhannya mengalami klorosis, dari hijau dia berubah menjadi kuning, terjadi spotting necrosis di sini, ini yang orange ini, dan biasanya tumbuhan mengalami terpuntir atau tidak bagus seperti biasanya, seperti keriting, terlihat seperti keriting gitu daunnya. Lalu untuk tumbuhan yang mengalami defisiensi atau kekurangan boron, di sini kita lihat pada pucuk daun atau pada jaringan-jaringan mudanya yang mengalami kerusakan, di mana tumbuhan yang semulanya berwarna hijau muda dan semulanya berwarna hijau, dia nantinya akan berubah warna menjadi kuning dan juga coklat karena mengalami klorosis. Untuk tumbuhan yang mengalami kekurangan kalsium atau Ca, ini juga dapat kita lihat pada pucuknya, di mana tumbuhan-tumbuhan muda atau daun-daun mudanya pada pucuk akan berubah warna atau terjadi nekrosis, dari hijau menjadi kuning, lalu menjadi coklat, dan selanjutnya akan mati. Tumbuhan yang mengalami kekurangan besi, ini dapat kita lihat juga mengalami nekrosis, terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Untuk tumbuhan yang kekurangan mangan, di sini dapat kita lihat bahwa daun juga mengalami klorosis. Ada beberapa daerah daun yang mengalami klorosis. Terlihat ada bintik-bintik klorosis juga. Jadi warnanya tidak sepenuhnya hijau, tapi warnanya campur antara hijau dan juga kuning karena terjadinya titik-titik klorosis tadi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai nutrisi atau hara yang sifatnya esensial pada tumbuhan. Selain nutrisi esensial, ada juga yang namanya nutrisi yang bersifat benefisial. Nutrisi atau hara yang bersifat benefisial ini berfungsi menstimulir pertumbuhan, tetapi dia tidak bersifat esensial bagi seluruh tumbuhan, namun bersifat esensial untuk spesies tertentu. Jadi tidak semua tumbuhan menganggap bahwa nutrisi-nutrisi ini merupakan nutrisi yang penting atau esensial, tapi pada beberapa spesies tertentu dia bersifat esensial atau sangat penting bagi perkembangan tumbuhannya. Nah, unsur-unsur benefisial di sini terdiri dari kobalt atau Co, natrium atau sodium atau Na, lalu ada silikon, selenium, dan juga aluminium. Yang pertama yaitu kobalt atau Co. Kobalt ini memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan tanaman, terutama pada tanaman atau tumbuhan leguminosae atau tumbuhan kacang-kacangan. Unsur ini merupakan host untuk bakteri pengikat nitrogen atau biasanya kita sebut dengan bakteri Rhizobium, yang menyebabkan adanya bintil-bintil akar pada akar tumbuhan atau tanaman leguminosae. Bintil-bintil akar pada tumbuhan leguminosae. Lalu untuk natrium atau sodium, ini merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan C4. Biasanya untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga untuk meningkatkan fotosintesis.
pada tumbuhan C4 yang berperan dalam proses fiksasi CO2 untuk menghasilkan senyawa yang berkarbon 4 pada tumbuhan C4. Berarti natrium atau sodium ini penting pada tumbuhan seperti jagung, sorghum, millet, dan juga pada tebu yang merupakan tumbuhan C4. Untuk unsur silikon, dia berfungsi penting pada rumput-rumputan dan biasanya diakumulasi pada dinding sel epidermis untuk mencegah infeksi jamur dan juga untuk menjaga batang agar tidak rebah akibat angin atau hujan. Nah, dapat kita lihat pada daun, pada dinding sel epidermis untuk silikon pada rumput-rumputan. Di sini untuk yang gambar ini, gambar D, dapat kita lihat melalui irisan sayatan membujur pada daun pada rumput. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat akumulasi silikon pada dinding sel epidermis yang bentuknya seperti XX ini. Ketika diperjelas menggunakan mikroskop elektron akan terlihat lebih jelas seperti ini, berwarna putih dan bentuknya seperti X atau seperti bentuk kupu-kupu ini. Selanjutnya ada unsur selenium yang dia sangat penting dan berperan sebagai perlindungan diri dari herbivore, terutama pada tumbuhan legum dari genus Astragalus. Nah, selenium ini merupakan komponen penting dalam pembentukan racun alkali pada tumbuhan genus Astragalus. Tumbuhan legum yang contohnya seperti ini tumbuhannya. Ini merupakan genus Astragalus. Jadi tumbuhan ini memiliki racun untuk pertahanan dirinya berupa racun alkali yang dibentuk oleh dibentuk oleh unsur-unsur selenium. Lalu yang terakhir, nutrisi benefisial aluminium. Di sini dia berperan dalam mengendalikan penyakit karena aluminium ini bersifat toksik atau beracun terhadap mikroorganisme dengan cara menghambat perkecambahan spora dan juga pertumbuhan vegetatif patogen penyebab penyakit blast root atau penyakit blast pada akar, serta penyakit busuk daun yang biasanya menginfeksi pada tanaman kentang. Untuk penyerapan zat hara sendiri pada tumbuhan, penyerapannya ini dapat terjadi melalui dua organ. Yang pertama yaitu penyerapan oleh akar dan juga penyerapan oleh daun. Penyerapan oleh akar ini dengan cara penyerapan berbagai nutrisi dari tanah diserap oleh akar menuju ke bagian tumbuhan lain. Sedangkan untuk penyerapan oleh daun biasanya ini bersifat gas-gas yang masuk melalui stomata daun. Yang pertama, penyerapan melalui akar. Sistem akar berperan dalam menyediakan zat hara atau ion yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Permukaan akar yang luas dan kemampuan absorpsinya pada konsentrasi yang rendah pada tanah merupakan proses yang sangat efektif untuk mengangkut atau menyerap nutrisi yang ada pada tanah. Organ yang berfungsi menyerap unsur hara pada akar yaitu rambut akar yang terletak pada beberapa milimeter setelah ujung akar atau root tip. Nah, di sini dapat kita lihat organ akar. Pada bagian ujungnya ada ujung akar atau root tip. Nah, pada bagian beberapa milimeter setelah ujung akar ini nanti akan terdapat rambut-rambut akar seperti ini.
Nah, biasanya rambut-rambut akar ini akan memiliki panjang yang sangat panjang. Dia berfungsi untuk memperluas penyerapan air atau penyerapan nutrisi yang ada pada tanah. Nah, ada 3 cara air dan juga unsur hara dapat masuk atau masuk dan bergerak ke permukaan sel rambut akar, yaitu yang pertama melalui aliran massa atau mass flow, terjadinya peristiwa intersepsi akar atau root interception, dan juga adanya peristiwa difusi atau diffusion. Yang pertama dengan cara aliran massa atau mass flow. Gerakan larutan hara atau air dan juga hara ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tumbuhan. Ini disebut dengan aliran massa atau mass flow. Peningkatan tarikan transpirasi atau lepasnya molekul air melalui penguapan ini meningkatkan penyerapan molekul air oleh akar sehingga terjadi aliran massa tanpa butuh energi. Jadi ketika transpirasi, air menguap dari permukaan daun ya dapat meningkatkan laju penyerapan air dari tanah ke dalam akar. Lalu selanjutnya dengan cara intersepsi akar atau root interception. Di sini terjadi penyusupan akar atau intersepsi akibat pertumbuhan akar sehingga dapat menjangkau bagian-bagian media tanam yang tadinya belum terjangkau. Jadi media tanam yang lebih luas nantinya akan dijangkau oleh akar untuk didapatkan nutrisi dan juga airnya dengan cara melakukan pembentukan akar atau rambut-rambut akar yang lebih panjang untuk menyerap bagian-bagian yang terdapat nutrisi tapi belum bisa diakses oleh akar-akar yang sudah terbentuk. Lalu ada cara difusi, yaitu gerakan molekul di sini hara dan juga air atau hara yang terlalu dalam air terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau concentration gradient. Difusi ini terjadi dari potensial air yang tinggi menuju potensial air yang rendah. Jadi potensial air pada akar ini memiliki potensial yang lebih rendah daripada potensial air yang ada pada tanah, sehingga terjadi gerakan dari tanah, gerakan air yang ada di dalam tanah yang mengandung unsur-unsur hara yang nantinya akan dia masuk dan mendekat ke sel-sel akar. Selanjutnya penyerapan yang terjadi oleh daun. Daun ini dapat menyerap hara terutama dalam bentuk gas seperti yang telah saya sebutkan tadi. Biasanya dalam bentuk hara-hara yang dapat diserap ini dalam bentuk SO2, NO2, NH3 dan juga berbagai bentuk yang lainnya, atau selain dalam bentuk gas dia juga dapat menyerap atau mengambil dalam bentuk ion yang terlarut dengan air. Nah, biasanya ion-ion terlarut dengan air ini diberikan melalui pupuk-pupuk daun. Kan pupuk daun biasanya dilarutkan dalam air lalu disemprotkan kepada tumbuhannya, lebih tepatnya pada bagian daun, sehingga daun nanti stomata daun akan membuka sehingga ion-ion terlarut dalam air tadi akan masuk melalui stomata menuju bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, penyerapan oleh daun ini biasanya dilakukan tumbuhan karena beberapa faktor. Misalnya karena faktor yang disebabkan oleh tanah, ketika tanah mengalami kekurangan nutrisi, maka penyerapan juga tidak hanya terjadi lewat akar dan akan terjadi melewati daun. Lalu biasanya pada tanaman budidaya ini dilakukan untuk meningkatkan hasil panennya atau memperbanyak
memperbanyak atau mempercepat jumlah buah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Biasanya para petani akan melakukan pemupukan tidak hanya lewat akar, tapi juga pemupukan dilakukan melalui daun juga. Hara yang masuk melalui stomata daun ini akan berdifusi ke ruang antar dinding sel dan juga membran plasma, lalu selanjutnya akan dilanjutkan atau ditransportasikan ke jaringan pengangkut untuk dibawa ke bagian tumbuhan lain yang membutuhkan untuk proses-proses fisiologi dan juga proses biokimia pada tumbuhan. Berbagai cara untuk penyerapan zat hara pada tumbuhan. Yang pertama dapat dilalui melalui mekanisme transport pasif dan juga transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport aktif merupakan transport partikel melalui membran semipermeabel melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Nah, cara-cara penyerapan zat hara tumbuhan dapat terjadi melalui yang pertama difusi sederhana, lalu difusi dengan fasilitas atau difusi terfasilitasi, lalu dengan cara osmosis dan juga dengan cara transport aktif. Yang pertama, cara penyerapan dengan difusi sederhana merupakan pergerakan molekul dan ion melewati membran lipid bilayer secara langsung. Jadi ion-ion atau molekul-molekul dari luar sel akan masuk langsung melewati membran lipid bilayer secara langsung. Contohnya seperti ini. Molekul dapat langsung menembus ke dalam membran sel karena adanya proses difusi. Nah, kecepatan difusi ini ditentukan oleh jumlah substansi atau jumlah dari molekulnya, lalu kecepatan gerak kinetik dari molekul-molekul bahan, lalu jumlah dari molekul-molekul bahan dan juga pori-pori pada membran, jumlah pori-pori pada membran. Jadi semakin banyak pori yang terdapat pada membran, maka molekul akan lebih cepat masuk ke dalam sel melalui membran sel, melalui pori-pori membran sel. Nah, pada membran ini kan terdapat suatu penghalang yang penghalang berupa lipid, karena membran sel itu merupakan membran lipid bilayer atau lapisan ganda lipid, sehingga molekul-molekul zat larut yang dapat melewati membran sel ini biasanya molekul-molekul yang bersifat nonpolar atau dia tidak dapat berikatan dengan air. Beberapa zat terlarut nonpolar yang penting dan dapat langsung masuk melalui membran sel yaitu yang pertama ada oksigen atau O2, CO2 atau karbon dioksida, dan juga ada NH3. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Nah, yang tadi ada difusi sederhana dan yang ini ada difusi terfasilitasi. Nah, bedanya apa? Di sini pada difusi terfasilitasi ini terjadinya pergerakan molekul atau ion melewati membran melalui protein transport transmembran. Jadi dia dibantu oleh adanya suatu hal atau suatu komponen pembantu berupa protein transport transmembran. Perbedaannya pada difusi sederhana, dia molekul dapat langsung masuk melalui membran,
tanpa adanya channel atau pembantu yang lainnya. Sedangkan pada difusi terfasilitasi, maka molekul ini akan masuk melalui adanya bantuan berupa protein transport transmembran. Seperti ini. Nah, terdapat dua tipe protein transport pada membran. Yang pertama ada saluran protein atau kanal protein, dan yang kedua ada protein pembawa atau protein karier. Untuk saluran protein di sini dapat kita lihat bahwa molekul-molekul ion atau molekul-molekul yang spesifik dapat masuk melalui protein transport transmembran akibat adanya rangsang kimiawi. Jadi protein transport transmembran ini ada dalam membran sel. Ketika molekul-molekul tertentu yang dapat masuk ke dalam membran ini mendekat kepada saluran protein, lalu akan menginduksi terjadinya rangsang kimiawi yang membuat protein transport ini akan membuka dan molekul-molekul tertentu akan dapat masuk dan melewati saluran protein ke dalam sitoplasma sel. Nah, proses ini tidak memerlukan ATP. Untuk yang kedua yaitu melalui protein pembawa atau protein karier. Di sini juga sama prinsipnya, menggunakan protein transport transmembran. Jadi ketika ada molekul-molekul tertentu yang dapat masuk ke dalam protein pembawa ini, dia akan masuk akibat adanya protein transporter khusus. Misalnya ada transporter glukosa. Jadi suatu protein transporter khusus ini nantinya akan dapat mengangkut molekul atau ion-ion dari luar sel tertentu sehingga dapat masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam sitoplasma sel. Nah, selain itu juga ada saluran air yang disebut dengan aquaporin yang fungsinya juga untuk mempercepat masuknya air. Jadi dia berupa saluran untuk mempercepat masuknya air. Dan masuknya air melalui aquaporin ini tidak membutuhkan energi atau ATP. Selanjutnya dengan cara osmosis, yang merupakan difusi air yang terjadi melalui membran sel, membran semi-permeable. Air akan bergerak dari potensial yang lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Dapat kita lihat contohnya pada gambar di sini, air dapat masuk melewati membran semi-permeable. Ini disebabkan karena potensial air yang ada di dalam sel lebih rendah daripada potensial air yang ada di luar sel, sehingga air cenderung mengalir masuk ke dalam sitosol atau ke dalam sel. Untuk cara selanjutnya yaitu transport aktif, biasanya sering disebut dengan pompa, yang berfungsi untuk mengakumulasi zat terlarut di dalam sel bila konsentrasi zat terlarut di luar lingkungan sangat rendah. Penyerapan ion ke dalam membran sel terjadi karena permeabilitas membran terhadap ion ini sangat rendah. Untuk itu pengangkutan ion melewati membran ini membutuhkan bantuan dari protein kotransport yang terdapat pada membran sel dan juga membutuhkan energi berupa ADP yang diperoleh dari hidrolisis ATP.
Nah, yang cara secara transport aktif di sini yang pertama ada dengan cara pompa Na+ atau pompa Na dan pompa K, pompa natrium dan juga kalium. Di sini dapat kita lihat adanya konsentrasi natrium yang lebih tinggi di luar sel. Ini menyebabkan natrium akan masuk ke dalam natrium yang ada di dalam sel nantinya akan keluar menuju luar sel, dan nantinya menyebabkan ion kalium akan masuk melalui pompa ion ini. Nah, hal ini disebabkan karena adanya energi berupa ATP. Jadi proses pemompaan keluarnya Na dari dalam sel dan juga masuknya K+ ke dalam sel ini terjadi karena adanya ATP. Nah, ketika keadaan konsentrasi Na di luar sel ini lebih tinggi daripada di dalam sel, menginisiasi ATP untuk menginisiasi ATP untuk terjadi fosforilasi. Jadi ATP akan mengeluarkan satu atom fosfatnya sehingga menjadi dua atom fosfat atau menjadi ADP. Lalu menempelnya ion fosfat ini pada pompa ion Na dan K akan menginduksi pengeluarannya Na+ keluar sel. Nah, setelah Na keluar dari pompa, lalu fosfat akan terlepas dari pompa dan masuk kembali ke dalam sel. Nah, ini menyebabkan ion K+ yang ada di luar sel akan masuk ke dalam pompa dan selanjutnya akan ditransportkan ke dalam sitoplasma sel atau K+ akan masuk ke dalam sel. Jadi secara singkatnya ini pompa Na dan K ini akan memompa ion Na keluar apabila adanya ATP, karena adanya fosfat yang dilepaskan oleh ATP yang menempel pada pompa ion. Karena pompa ion telah aktif akibat adanya transfer fosfat dari ATP, maka Na keluar. Dilanjutkan bersamaan dengan itu proses terjadi masuknya K+ ke dalam sel ini akan terjadi. Lalu ketika fosfat keluar atau sudah tidak menempel lagi pada pompa ion, maka itu akan menginduksi K yang sudah terperangkap ke dalam pompa masuk ke dalam sitoplasma sel. Seperti itu. Selanjutnya ada pompa proton. Pompa proton ini dia berfungsi untuk mengeluarkan ion H+ dari dalam sel ke luar sel. Nah, keluarnya ion H+ dari dalam sel ke luar sel ini disebabkan karena adanya ATP. Pompa proton ini akan aktif ketika ada ATP yang datang. Ketika tidak ada ATP, maka tidak akan terjadi pemompaan H+ ke luar sel. Tapi ketika ada ATP, maka ion H+ akan dipompa keluar melalui pompa proton dari dalam sel ke luar sel.
Selanjutnya, transportasi zat hara pada tumbuhan. Pengangkutan zat hara pada tumbuhan berlangsung melalui dua cara, yakni yang pertama dengan cara ekstravaskuler atau di luar pembuluh angkut, yang biasanya terjadi dari dalam tanah ke dalam akar, ke dalam sel-sel akar. Biasanya terjadi melalui tiga cara, yaitu cara simplas, apoplas, dan juga transmembran. Lalu selanjutnya juga ada cara lain selain ekstravaskuler, yaitu secara vaskuler, di mana pengangkutan itu terjadi dalam pembuluh angkut pada akar maupun terjadi pembuluh angkut pada batang dan juga pada daun. Pengangkutan ekstravaskuler tadi disebutkan bahwa dapat melalui cara apoplas maupun secara simplas. Ini sebelumnya sudah kita bahas pada bab yang transportasi air pada tumbuhan, di mana pada apoplas nantinya air dan juga mineral yang terlarut akan masuk melalui dinding sel, lalu selanjutnya ditransferkan dari dinding sel menuju ke dalam endodermis. Akan tetapi pada apoplas ini, pada dinding sel endodermis ada penghambatan berupa adanya pita Kaspari yang berupa zat suberin atau zat-zat lilin, sehingga memaksa air dan juga mineral yang terlarut yang tadinya masuk melalui dinding sel, dia akan berpindah jalur, akan melalui jalur simplas untuk masuk ke dalam xilem akar. Sedangkan pada secara simplas, air akan masuk ke dalam sel akar, selanjutnya akan diteruskan dari sel satu ke sel lainnya melalui plasmodesmata hingga masuk ke dalam xilem akar. Sedangkan untuk yang transmembran ini terjadi transport antar membran, jadi air masuk ke dalam dinding sel, lalu air masuk ke dalam dinding sel, lalu melalui plasma membran masuk ke dalam sel, lalu akan keluar dari membran sel yang lain, dari sisi yang lain menuju ke dinding sel sisi yang lain, masuk ke dalam sel tetangganya, masuk ke dalam dinding sel tetangga, dan selanjutnya diteruskan ke membran sel tetangga, seperti itu terus hingga masuk ke endodermis dan juga masuk ke xilem akar. Untuk pengangkutan secara vaskuler ini terjadi melalui pembuluh-pembuluh angkut. Pembuluh angkut di sini terdiri dari xilem dan juga floem. Pengangkutan air dari akar ke batang biasanya terjadi melalui xilem akar menuju ke xilem daun dan juga menuju ke xilem batang. Selanjutnya, ketika nutrisi yang telah diangkut dari akar ini mencapai daun, sebagian nutrisi akan digunakan untuk proses fotosintesis dan sebagian lainnya akan disalurkan melalui floem untuk ditransportasikan menuju ke organ-organ lain yang membutuhkan nutrisi. Nah, floem ini juga selain mengangkut air dan juga mineral terlarut dari xilem tadi, floem juga akan melakukan pengangkutan zat-zat hasil asimilasi atau zat-zat hasil dari fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selain sebagai pengangkut bahan makanan hasil fotosintesis, floem juga memiliki fungsi sebagai pengangkut berbagai zat organik seperti hormon yang juga diangkut oleh floem menuju ke
bagian-bagian tumbuhan yang membutuhkan untuk pertumbuhan atau proses-proses fisiologisnya lainnya yang membutuhkan suatu hormon tertentu. Nah, selanjutnya pada tumbuhan ini ditemukan adanya suatu fenomena atau suatu hal berupa adanya simbiosis yang terjadi pada akar dengan cendawan yang ada pada tanah. Terjadinya simbiosis akar dan juga cendawan pada tanah ini disebut dengan mikoriza, atau simbiosis antara jamur atau cendawan dengan akar. Nah, simbiosis yang terjadi ini tidak hanya pada patogen simbiosis yang terjadi antara cendawan ini yang terjadi bukan hanya cendawan yang bersifat bukan patogen. Pada suatu hal atau kejadian tertentu, akar juga dapat melakukan simbiosis dengan cendawan patogen lemah yang dia nantinya akan membentuk simbiosis berupa simbiosis mutualisme. Di sini kenapa disebut dengan bersifat mutualisme, karena pada cendawan dan juga pada tumbuhan ini sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu cendawan mendapatkan gula dari tumbuhan atau mendapatkan gula dari hasil fotosintesis tumbuhan, akan tetapi di sisi lain cendawan juga akan membantu tumbuhan dalam melakukan penyerapan ion-ion yang susah diserap oleh tumbuhan berupa ion-ion fosfat, NH4+, ion K, dan juga ion NO3-. Nah, umumnya kita kenal ada dua macam mikoriza. Yang pertama ada ektomikoriza dan juga ada endomikoriza. Pada ektomikoriza ini mikoriza atau cendawa patogen ini nantinya akan membentuk selimut hifa di luar akar, serta hifa ini hanya masuk ke dalam ruang antar sel dan tidak masuk ke dalam korteks akar. Nah, hifa-hifanya ini nantinya akan menyebar membentuk jala-jala yang disebut dengan jala Hartig. Sedangkan pada endomikoriza ini melakukan infeksi tidak hanya dari bagian luar akar, namun juga sedangkan pada endomikoriza ini melakukan infeksi pada bagian dalam akar. Jadi hifa dari cendawan akan masuk dalam ruang-ruang antar sel, lalu masuk ke dalam ruang epidermis, selanjutnya menerobos masuk ke dalam korteks akar. Nah, ada fenomena atau suatu kejadian lain, bukan fenomena sih sebenarnya, ada suatu simbiosis lain selain adanya mikoriza di sini yang disebut dengan bintil akar. Nah, ini terjadi karena akar bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Bakteri-bakteri ini biasanya dari genus Rhizobium, Azotobacter, Nitromonas, dan Nitrosococcus. Biasanya bintil-bintil akar ini terbentuk pada akar-akar leguminosae atau akar kacang-kacangan, karena akar-akar pada leguminosae nantinya akan berikatan dengan bakteri-bakteri pengikat nitrogen, membentuk bintil-bintil akar pada tumbuhan leguminosae atau kacang-kacangan. Nah, untuk mekanismenya ini karena kondisi miskin nitrogen pada tanah, kondisi miskin nitrogen pada atmosfer, sehingga menyebabkan akar akan akar akan nantinya melakukan simbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Lalu selanjutnya nitrogen yang telah diikat akan diubah menjadi amonia untuk selanjutnya diasimilasikan menjadi asam amino, dijadikan nukleotida, dan juga dijadikan beberapa bahan-bahan lain yang penting untuk proses fisiologis yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman atau tumbuhan leguminosa atau kacang-kacangan.
Penyerapan zat-zat hara pada tumbuhan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Untuk faktor-faktor eksternal di sini yang pertama ada pH tanah, di mana pada setiap unsur hara ini memiliki pH optimum yang berbeda-beda untuk penyerapan yang lebih baik oleh tumbuhan. Lalu ada suhu tanah. Pada suhu tanah yang cenderung lebih dingin atau tidak panas akan mempercepat terjadinya proses penyerapan zat-zat hara oleh akar tumbuhan. Lalu adanya oksigen atau aerasi pada tanah juga mempengaruhi mempengaruhi penyerapan zat hara tumbuhan, di mana ketika tanah itu memiliki aerasi yang bagus, maka penyerapan zat hara juga akan terjadi secara lebih bagus dan juga terjadi lebih cepat. Selanjutnya juga ada faktor interaksi. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, interaksi antara tumbuhan atau akar tumbuhan dengan bakteri atau cendawan-cendawan yang dapat membantu tumbuhan untuk menyerap zat hara lebih baik lagi. Untuk faktor internalnya di sini yang pertama ada transpirasi, di mana ketika transpirasi meningkat otomatis terjadi pemasukan air yang meningkat pula karena adanya proses transpirasi. Selanjutnya ada kerapatan dan juga penyebaran akar, di mana kalau akar ini akan menyebar semakin jauh dan semakin luas, otomatis zat hara yang diambil juga akan semakin banyak. Nah, itu juga dipengaruhi oleh daya serap akar tumbuhan masing-masing. Jadi ketika daya serap akarnya bagus, maka zat hara yang akan diserap juga semakin banyak dan juga semakin bagus. Tapi ketika akar mengalami kondisi di mana daya serapnya ini menurun atau tidak bagus, maka otomatis itu juga mempengaruhi penyerapan zat hara yang tidak bagus pada tumbuhan. Ya, demikian penjabaran saya tentang unsur hara tumbuhan pada kuliah pada siang hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, itu bisa dapat ditanyakan oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.